Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menyambung video sebelumnya tentang bagaimana kita belajar dengan sebagai seorang programmer ya. Nah, jadi di sini saya akan memberikan sedikit atau berbagi sedikit tips dan trik yang sudah saya gunakan selama ini ya, berkarir di dunia IT, terutama menjadi software developer atau programmer ya. Nah, ini tipsnya ya memang spesifik ke programmer karena ya audiensnya juga adalah programmer terutama. Nah, sebetulnya juga secara garis besar prinsipnya juga berlaku misalnya kita di sektor-sektor lain ya, seperti misalnya saya belajar fotografi juga, kemudian saya belajar videografi gitu ya, kemudian belajar bikin kopi. Nah, itu sebetulnya prinsip-prinsipnya juga applicable dan juga bisa diterapkan. Tapi di sini kita akan bahas spesifik terhadap dunia IT dan khususnya tentang software development atau dunia pemrograman ya. Nah, yang pertama tentunya adalah kita harus menguasai fundamental ya. Jadi yang kita pelajari lebih banyak itu lebih ke masalah-masalah fundamental, seperti misalnya kalau kita belajar bahasa pemrograman, maka yang kita pelajari adalah ya tentunya sintaksnya ya. Sintaksnya misalnya deklarasi variabel seperti apa, kemudian deklarasi function seperti apa gitu ya. Nah, tapi yang lebih penting lagi adalah kita pelajari tentang paradigma pemrogramannya gitu. Jadi misalnya misalnya awalnya kita belajar Java gitu ya, maka kita pelajarilah tentang konsep-konsep object oriented programming. Nah, karena kebetulan si Java ini kan dia bahasa pemrograman yang lebih cenderung atau lebih berat ke object oriented programming ya, walaupun bisa juga kita melakukan melakukan functional programming dengan Java, tapi ya mostly kalau kita belajar Java ya kita belajar object oriented programming gitu ya. Nah, demikian juga misalnya kita belajar Ruby atau belajar JavaScript ya, maka kita jangan cuma pelajari sintaksnya, bagaimana cara deklarasi variabel, bagaimana cara bikin function ya, tapi juga kita belajar paradigma yang digunakan dalam JavaScript dan juga Ruby ya. Jadi ataupun Python ya. Jadi tiga bahasa itu dia sangat mendukung functional programming. Jadi kita coba coding di dalam bahasa tersebut dengan menggunakan idiom atau model-model coding yang cenderung kepada functional programming. Jadi supaya kita paham apa itu functional programming, apa itu istilah dengan first order function gitu ya. Nah, jadi istilah-istilah tersebut kita pahami dan juga kita aplikasikan dalam bahasa pemrograman tersebut gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah paham konsepnya, fundamentalnya, maka nanti kalau misalnya kita akan melihat menggunakan reactive programming misalnya di Java, maka kita tidak asing lagi karena reactive programming itu dia banyak menggunakan teknik-teknik functional programming. Nah, jadi kalau kita sudah pernah sebelumnya belajar functional programming di Ruby ataupun JavaScript, maka kita akan mudah untuk melakukan functional programming di Java ya. Nah, kemudian contoh lain misalnya selain functional programming, misalnya kita belajar tentang asynchronous programming gitu ya. Kalau di JavaScript kita biasa pakai async dan await ya. Kalau di Java mungkin kita menggunakan future atau completable future atau mungkin mono dan flux ya kalau kita menggunakan project reactor. Nah, di situ kita belajar ya. Dan kalaupun kita tidak mau reaktif, sebetulnya di Java juga kita asynchronous programming, kita juga biasanya zaman dulu itu menggunakan yang namanya anonymous interclass ya. Jadi kalau misalnya yang biasa coding Java desktop, nah itu biasanya dia belajar menggunakan anonymous interclass gitu. Nah, kemudian contoh lain misalnya kalau kita menggunakan swing worker ya di Java, itu juga asynchronous programming. Dan kemudian misalnya kita menggunakan trading, multi trading, itu juga asynchronous programming gitu. Jadi kita pelajari konsepnya sehingga kita bisa aplikasikan di mana-mana gitu. Karena sebetulnya ya konsepnya sebetulnya sama saja, cuman implementasinya di berbagai bahasa itu berbeda-beda gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah masih di fundamental ya. Jadi kita harus kuasai best practice dalam
dalam semua bahasa pemrograman yang kita lakukan, yang kita gunakan. Misalnya di Java, maka coding convention-nya, kemudian best practice-nya itu kita baca juga ya. Jangan sekedar oh ya udah yang penting aplikasi saya jalan, aplikasi saya nggak error gitu ya. Tapi kita juga pelajari sebetulnya cara yang benar untuk coding di Java itu seperti apa gitu. Demikian juga untuk coding di JavaScript itu kebiasaan-kebiasaannya atau aturan-aturan tidak tertulis gitu ya, convention. Nah, itu kita harus pelajarin best practice-nya seperti apa, misalnya pengaturan folder struktur folder, kemudian pengaturan function-function, bagaimana kita mengekspor, bagaimana kita mengimport. Nah, itu kita pelajari di JavaScript. Jadi jangan cuman ya udah aplikasi saya jalan gitu, atau mungkin saya kopas saja dari Stack Overflow gitu, atau mungkin saya nanya ke ChatGPT dikasih jawaban saya pakai jalan, ya udah gitu. Nah, itu jangan seperti itu. Jadi kita harus belajar konsepnya, best practice-nya seperti apa gitu ya. Nah, kemudian kita juga belajar arsitektur dan desain ya, karena kalau kita membuat aplikasi yang besar itu arsitektur dan desain itu sangat penting supaya coding kita nggak kusut ya, nggak kusut ke sana ke sini, sehingga nanti pada waktu kita melakukan maintenance dan kita bisa dengan mudah gitu ya. Nah, kalau misalnya kita codingnya juga rapi, arsitekturnya bagus, maka kita akan bisa baca kode program kita sendiri. Karena biasanya kalau misalnya yang seperti saya gini, misalnya ngerjain project 1 bulan 2 bulan, setelah itu bulan berikutnya kita mengerjakan project yang lain, kemudian di bulan 2 bulan kemudian kita udah ganti project lagi gitu ya. Ternyata di bulan berikutnya project yang pertama ini ada request untuk change request, atau untuk penambahan fitur, atau untuk modifikasi atau apa gitu ya. Itu sering sekali terjadi ya kalau di kita sebagai programmer. Jadi apalagi kalau misalnya aplikasi kita dipakai orang, maka pasti nanti akan ada request untuk penambahan ataupun perubahan proses bisnis gitu ya. Nah, jadi kita harus siap sewaktu-waktu untuk melihat kembali dan melakukan modifikasi terhadap kode program kita yang sudah kita buat berbulan-bulan yang lalu gitu. Nah, ini kalau misalnya kita codingnya bagus, arsitekturnya rapi, kemudian desainnya juga bagus, maka kita akan dengan mudah membaca dan memahami kembali, dan kemudian melakukan perubahan ya. Tapi kalau codingnya kusut kemana-mana, nah itu problem. Jadi jangankan orang lain, kita sendiri aja baca kode program kita beberapa bulan kemudian itu pusing ya, apalagi orang lain. Nah, kalau bacanya aja pusing, bagaimana kita mau memodifikasi dan menambah fitur gitu kan. Jadi ya ribet gitu. Jadi yang harusnya normalnya kita nambah fitur cuman seminggu 2 minggu, maka kalau codingnya berantakan bisa jadi sebulan atau 2 bulan belum selesai juga gitu ya. Malah nanti kita nambahin fitur tapi juga nambahin bug juga gitu. Nah, jadi arsitektur dan desain penting untuk kita pelajari. Ada banyak resource ya, tentang masalah arsitektur dan desain ini. Nanti mungkin saya akan cantumkan di kolom komentar, kolom deskripsi, bagaimana cara kita untuk mengatur ini, untuk mempelajari arsitektur dan desain ya. Kemudian selanjutnya untuk supaya kita bisa dengan mudah belajar terus-menerus ya, kita itu harus menguasai banyak bahasa pemrograman, atau istilah kerennya polyglot ya. Polyglot itu ya satu orang dia menguasai beberapa bahasa pemrograman, dan ini sebetulnya bukan Superman ya. Jadi jangan dibilang kalau ada lowongan bisa Java, Python, Ruby, PHP, nah itu dibilang Superman. Enggak ya, jangan dibilang seperti itu, karena kalau kita ngomong seperti itu kita membatasi potensi diri kita sendiri, karena kita menganggap itu susah, padahal itu adalah suatu hal yang biasa-biasa saja gitu ya. Jadi sebagai contoh, misalnya kalau kita bikin aplikasi ya, zaman saya dulu bikin aplikasi itu programmer tidak dibedakan FE programmer, kemudian ada BE programmer gitu ya, nggak ada front end back end. Pokoknya bikin aplikasi mulai dari tampilan, kemudian skema database, kemudian query, kemudian proses bisnis, semua ya kerjain aja, kita nggak pilih-pilih gitu ya. Nah, jadi ini juga kalau zaman sekarang kan orang ada yang saya ini FE, giliran disuruh pada waktu disuruh desain database dia komplain gitu, atau dia back end giliran disuruh
mengedit CSS dia komplain juga gitu ya. Nah itu ya jangan seperti itu. Jadi biasa aja, maksudnya orang tuh bikin aplikasi dari ujung ke ujung itu zaman dulu ya biasa gitu, hal yang normal. Kalau sekarang malah jadi keren ya, disebutnya istilahnya full stack engineer ya. Padahal di zaman dulu ya simply programmer aja bilangnya ya, programmer ya bikin aplikasi sampai selesai gitu ya, mulai dari tampilan, kemudian kalau pengen bagus ya coding apa ya kita bagusin CSS-nya, kemudian kalau mau interaktif kita implement JavaScript-nya, kemudian ya tentunya fungsi-fungsi aplikasi seperti proses bisnis, kemudian penyimpanan data, skema database kita bikin semua gitu ya. Jadi ya itu normal-normal saja. Nah, anak-anak zaman sekarang aja yang terlalu mengkotak-kotakan sehingga kalau bisa semuanya dibilang Superman, padahal ya enggak ya biasa aja gitu ya, bukan sesuatu yang istimewa. Nah, memang butuh waktu ya, memang butuh waktu untuk menguasai itu semua, tapi tidak berarti susah juga gitu, karena kalau kita belajar bahasa pemrograman yang paling susah itu yang pertama, kemudian yang kedua, nah yang ketiga dan seterusnya itu gampang ya, karena mirip-mirip semuanya. Jadi intinya bahasa pemrograman itu kan kita harus tahu deklarasi variabel seperti apa, kemudian tipe data yang tersedia apa saja, kemudian apakah si tipe data ini harus di-declare atau enggak gitu ya, kemudian nanti apakah dia bisa bikin kelas dan objek gitu ya, kemudian nanti seperti misalnya cara passingnya seperti apa, apakah pass by value atau pass by reference, itu kita harus paham. Kemudian pengelompokannya seperti apa, ada yang pengelompokannya dengan kelas gitu ya, ada yang satu file, satu kelompok sendiri gitu ya, kemudian ada yang punya namespace atau package gitu ya. Nah itu nanti kita harus pelajari karena masing-masing bahasa pemrograman beda. Tapi ya intinya semua item-item tersebut ya, seperti tadi tipe data, kemudian control flow, if else dan looping, kemudian pengelompokan seperti function, class, package, namespace gitu ya, itu di semua bahasa pemrograman ya ada ya. Kalau yang agak lebih advance misalnya kelas-kelas yang umum digunakan misalnya kayak string, kemudian input output, baca tulis file, kemudian baca tulis data ke network ya, kemudian multi threading. Nah itu topik-topik yang advance ya, di tiap bahasa juga zaman sekarang ya ada gitu ya. Tinggal bagaimana metodenya dan bagaimana sintaksnya ya, itu yang harus kita ketahui gitu. Nah nanti setelah yang dua itu ya, setelah yang dasar-dasar, kemudian yang kelas-kelas yang sering dipakai, biasanya juga ya paling baru kita masuk ke bagian-bagian yang eksotik ya. Bagian eksotik itu yang cuman ada di bahasa tersebut. Misalnya kalau di Java ya kita ada yang namanya reflection, kalau di Ruby ada yang namanya metaprogramming gitu ya. Kemudian metaprogramming atau monkey patching ya, nanti bisa dilihat monkey patching itu apa. Kemudian hal-hal seperti itu yang dia spesifik ke satu bahasa tertentu. Nah, itu ya kita pelajari gitu ya. Dan jangan lupa nanti belajar idiom ya. Idiom itu adalah kebiasaan atau gaya bahasa di masing-masing bahasa pemrograman gitu ya. Jadi kalau mau tahu tentang idiom, kita coba bandingkan bagaimana cara orang looping di Java, di PHP dan di Ruby dan di Python gitu. Nah itu biasanya teknik loopingnya beda-beda. Kalau di orang Ruby biasanya senangnya pakai closure ya, pakai closure. Kalau di Java ya pakai for loop biasa gitu ya. Nah jadi seperti itu. Itu namanya idiom. Jadi jangan sampai nanti kita codingnya Ruby tapi dengan stylenya Java gitu, atau sebaliknya misalnya coding PHP tapi dengan style Python. Nah itu jangan seperti itu. Kita harus ikut dengan masing-masing style pemrogramannya, idiomnya yang berlaku di masing-masing ini. Jadi jangan nanti di JavaScript terus bikin getter and setter gitu ya, seperti di Java gitu. Nah jadi jangan seperti itu. Jadi kita harus paham idiomnya. Nah selanjutnya tadi adalah polyglot ya. Polyglot artinya kita menguasai banyak bahasa pemrograman sekaligus, dan ya memang tentunya tidak bisa dipungkiri bahwa ada satu bahasa yang dominan kita gunakan, yang paling sering kita gunakan, tapi sehingga kita paling mahir di bahasa tersebut, tapi tidak berarti kita tidak perlu belajar yang lain gitu ya.
dan wajar-wajar saja kalau yang satu bahasa kita lebih mahir dari bahasa yang lain karena kita sering pakai gitu. Tapi ya yang lain yang penting kita paham dan bisa pakainya, sehingga nanti kapan-kapan dibutuhkan kita bisa langsung switch ya, walaupun mungkin butuh adaptasi gitu. Nah, selanjutnya kita juga harus ini ya, open minded ya. Open minded itu artinya ya semua itu hanya tools saja, jadi jangan terlalu fanatik terhadap satu framework atau bahasa pemrograman tertentu ya, karena itu juga ya mostly kita tidak dibayar untuk mempromosikannya, kecuali kecuali teman-teman adalah brand ambassador gitu ya, dapat uang untuk mempromosikan sehingga harus dibela mati-matian, ya itu silakan aja gitu kan. Tapi kalau selama kita tidak dibayar, kemudian juga kita hanya sebagai user saja, ya udah kita berlakulah sebagai user aja. Jadi pakai di mana dia cocok, kemudian kalau ada tools yang lebih baik ya apa salahnya kita menggunakan tools tersebut gitu kan. Nah, kemudian kalau misalnya bisa jadi tools yang sekarang terbaik itu di bulan depan ternyata ada tools lain yang lebih baik gitu ya, kita pakai aja dan tidak ada salahnya gitu ya, nggak perlu fanatik. Demikian juga sebaliknya, kalau misalnya ternyata kita lihat ada teknologi baru, kemudian kita pelajari, setelah kita pelajari kita cobain, ternyata kok malah lebih ribet atau mungkin tidak lebih baik dari yang kita pakai sekarang, ya itu juga nggak ada salahnya kalau kita tetap bertahan menggunakan teknologi yang kita pakai sekarang gitu. Jadi ya nggak harus tiap ada yang baru terus kita ganti juga gitu ya, tapi itu nanti diseimbangkan saja, disesuaikan dengan situasi dan kondisi gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah masalah time management ya. Kadang-kadang kalau kita sudah kerja itu biasanya waktunya terbatas karena ada tuntutan dari pekerjaan, harus deliver, harus bikin fitur ini itu dan harus segera selesai gitu ya. Nah, ini jangan sampai kita kerja terus tapi kita tidak sempat belajar gitu. Nah, ini harus dihindari juga. Jadi nanti kalau di kantor itu misalnya dapat kerjaan, ya terimalah kerjaan yang dia kalau saya biasanya triknya menerima kerjaan itu di 120% gitu ya. Jadi misalnya gini, kita dikasih kerjaan, nah itu kerjaan kita itu yang kita bisa itu tidak seluruhnya gitu ya. Misalnya dari 10 poin dalam pekerjaan tersebut yang kita bisa cuman 80 atau 70 gitu. Nah, itu adalah pekerjaan yang terbaik gitu. Karena adalah hal baru yang kita belum tahu, sehingga kita mau nggak mau terpaksa belajar gitu. Nah, jangan sampai kita selalu terima pekerjaan yang di bawah kemampuan kita gitu. Jadi misalnya kita kemampuannya 100%, maka terima kerjaan yang cuman menggunakan yang semua yang kita tahu gitu, bahkan cuma 80% atau mungkin 60% gitu ya. Jadi sehingga ya kita kita kerjain apa yang kita tahu gitu. Nah, itu tidak membuat kita berkembang gitu. Jadi kalau kita mau berkembang, kita harus cari kerjaan yang kita udah mengeluarkan seluruh kemampuan tapi tetap harus belajar lagi, menambah lagi skillnya sehingga pekerjaan tersebut bisa selesai gitu. Nah, gimana kalau misalnya kita di kantor kerjaannya cuman tidak ada yang 120% tadi ya, adanya cuman yang 100% atau mungkin 80% dari kemampuan kita gitu. Kalau yang tidak ada seperti itu, ya kita harus cari tantangan di luar gitu ya. Ada banyak project-project open source atau mungkin kalaupun nggak ketemu project open source yang sesuai, ya kita create aja project sendiri gitu. Misalnya di kantor kita biasa codingnya PHP dengan Laravel gitu. Nah, kita bikin aplikasi lain, kita gunakan misalnya Python dengan Django gitu. Atau misalnya di kantor biasanya kita menggunakan Java dan Spring Boot, ya apa salahnya kalau kemudian kita bikin project sampingan yang kita donasikan atau aplikasinya ya dengan teknologi yang lain, misalnya Flutter dengan Express.js gitu. Nah, jadi itu akan bikin kita lebih pintar gitu ya. Nah, kemudian terakhir sebaiknya kita cari mentor ya, yang bisa membimbing kita dan mengarahkan kita, atau minimal menunjukkan source material yang bisa kita pelajari supaya kita bisa menambah kemampuan. Karena di internet zaman sekarang konten itu banyak sekali, konten pembelajaran juga, tutorial juga banyak sekali. Nah, itu kita harus cross check dulu mana
tutorial yang up to date, kemudian yang materinya bagus dan tidak menyesatkan, karena ada juga tutorial-tutorial yang menyesatkan, yang dia mengajarkan praktek-praktek coding yang jorok dan juga kurang bagus gitu. Nah, jadi seperti itu beberapa tips untuk belajar dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.